Ngopi, ngopi, ngopi. Aden kreator. Kok kok apanya nih, Bos? Selamat pagi, Bos. Udut, udut. Jangan lompat, Os. Oh, enggak. Mana mau lompat, matilah saya, Os. Baru pagi kan. Gimana mau lompat? Ngudut dulu, Mas Aden. Kabut apa? Kabut asap itu. Oh, itu eh adik di bawah apa? Membuat asap safari kan.
Kalau kabut asap ngudut nggak mungkin sebanyak itu ya bos ya. Lagi bakar ikan kali. Kalau bakar ikan mah nggak mungkin sebanyak itu asapnya kan. Itu asap buangan aura-aura negatif itu bos. Suasananya mantap, adem ya. Ya beginilah suasana di kampung bos. Kalau ini udah termasuk apa ya? Agak modern juga kayaknya. Atau rumah aja kelihatan kan. Nggak ada pemandangan yang luas. Nggak ada, sempit. Beda di sini, udah pada panas. Iya, sama di kampungku juga panas, Sos. Kalau dulu dingin kan, pagi itu udah dingin. Kita kan di apa di kota Payakumbuh. Panas lihat tetangga bening. Kalau lihat tetangga mah kita biasa-biasa aja kan. Depan, belakang, samping tetangga semua kan. Mas Aden kapan nih live-nya? Nanti malam live nggak? Mungkin belum ya. Mungkin ini lebaran ke berapa? Dua. Kalau live-live kayak gitu apa nggak berisiko itu, Bang? Kita kan hal-hal yang goib itu kalau nggak dipercaya dia ada kan. Kalau menurutku apa nggak berisiko itu kan? Karena kita udah berurusan dengan yang gaib-gaib. Ntar kalau ada yang masuk nggak mau keluar lagi gimana itu, bos?
Kalau di sini mah saya takut, saya kalau live-live kayak gitu kan. Mencari tempat-tempat yang mistis tuh kan. Nanti ada yang masuk ke diri kita, nggak bisa keluar lagi. Gimana itu kan? Belum. Masih suasana lebaran sepi. Iya, masih sepi. Gaib sama takut, cuma rasa penasaran yang kuat. Oh gitu. Mungkin lebih ke tempatnya lah, tempatnya ya bang. Kalau kan ada tempat tuh yang lebih ganas kan penghuninya kan. Kadang-kadang kan kita tidak mampu untuk membatasi kan. Saya yang goib-goib itu percaya saya bang. Cuma orang yang bermental-mental baja aja ya. Mental yang kuat aja kalau live-live kayak itu. Live di kuburan kan. Live di tempat-tempat yang mistik. Manusia lebih mulia dibanding setanos, jadi nggak usah takut. Iya, iya juga itu. Manusia itu lebih mulia kan. Tapi ada juga setannya yang lebih kuat kan. Dan saya yakin itu bos. Dan pernah kejadian di kampung saya kan. eh, ada yang masuk ke dalam dirinya. Ya kadang-kadang nggak waras dibuatnya host. Karena ada yang masuk. Jadi ya pengobatannya sama ustadz-ustadz waktu itu nggak salah. Lama juga dia sakit. Kurang lebih 1 tahunan ada. Nggak terkontrol lagi dirinya. Ada yang masuk di dalam dirinya. Itu mah karena imannya nggak kuat. Ya saya lihat orangnya oh, beribadah rajin kan. Sholat rajin. Tapi kok bisa kayak gitu ya orangnya. Tapi benar juga ya imannya yang nggak kuat. Ada tuh dalam waktu yang dekat berempat orang tiga kalau nggak salah. Dia gantung diri, tetapi dengan hari-hari yang berbeda. Cuma dia temanan itu. Sampai kini masih pertanyaan. Orang rajin ibadah belum tentu imannya kuat. Ya bisa jadi juga ya.
Ya kalau kita udah bermain-main dengan hal-hal yang goib, ya sudah di luar pemikiran yang nyata, ya memang berisiko kayak. Saya kalau lihat karakternya Kang CYT itu ke orangnya mungkin dukun dia ya, was. Kang CYT itu kayak kayak punya berilmu kayak. Orang yang rajin ibadah, anaknya aja bisa diembat. Iya. Iya juga. Justru orang-orang yang rajin ibadah itu yang lemah imamnya. Saya kalau berbicara dengan hal-hal yang mistis, saya lebih baik saya jadi orang biasa aja. Karena udah di luar apa ya, udah di luar alam yang nyata. Mending polos ya. Iya, memang begitu. Lebih baik saya tidak tahu dengan yang mistis kan. Biar polos aja. Kalau live di tempat-tempat mistis itu kita harus ada teman kayaknya ya, Mas. Kalau sendiri mungkin berisiko itu. Sama, saya juga polos. Seolah-olahnya nggak tahu mistis padahal mah mengerikan. Iya, kalau menurutku menggerikan juga. Masa kita di tempat-tempat mistis kan, menakutkan itu. Kalau sendiri tanpa dipantau teman, berani nggak masa dan life-nya? Karena kalau sendiri tanpa pantauan teman-teman atau yang ngelihat kita, bersiko juga itu kayak itu.
Berani, asal ada yang nungguin di sekitar 100 meter. Ya harus ada yang nungguin kan. Sebab kalau langsung sendiri berisiko itu. Cuma segala sesuatu itu hal yang mahal, yang tinggi, tentang pembahasan yang lebih mahal lah, yang lebih berkelas. Kebanyakan saya lihat memang mengangkat hal-hal yang mistis. Saya pun dalam membuat karya-karya musik, karya yang mahal itu ya karya yang tentang berhubungan dengan mistik kan. Maksudnya karya musik kan. Takut hilang nggak ada yang lapor RT. Iya, nanti hilang nggak balik-balik lagi kemana kan. Memang harus ada pantauan. Ntar hilang siapa yang mau melapor ke RT. Ya saya lihat kan ada di kuburan, kuburan Cina kan. Kalau kuburan Cina beda pula hantunya. Nggak pocong lagi apa kalau hantu Cina. Pampir kayak. Cuma saya nggak bisa settingan bikin hantuan gitu. Kayaknya nggak nantang. Ya, ya saya juga ada lihat live-live-nya apa hantunya itu settingan kan. Oh, yang kayak rambut panjang, yang ada pocong. Kalau seperti itu mah saya juga nggak percaya kan. Ada tuh live-nya yang kayak gitu saya lihat Mas Aden. Yang jadi apa saya? Masa ketika hantunya udah terlihat, masa lampunya merah. Lalu para penontonnya mau minta hidupkan lampu putihnya hidupkan. Lalu hostnya nggak mau hidupkan lampu putih. Berarti kan ini kan udah settingan kan. Asal hantunya terlihat kok lampunya lampu merah. Nggak mau dinyalakan lampu yang putih. Punya tim, iya. Saya ada lihat live-live yang kayak gitu Mas Aden. Hantu itu ada. Cuma udah di setting kan. Pas hantunya terlihat, saya lampu itunya, lampu senternya warna merah. Nah kalau hantunya nggak terlihat lagi, ya dikasih apa lampu warna putih. Ada saya lihat live kayak gitu. Jadi hantunya hantu settingan. Diajak kolab nggak pernah mau, takut ketahuan. Ya kalau kayak gitu ya memang udah ketahuan kan. Memang udah ketahuan kayak gitu. Masa hantunya terlihat jelas sama kamera kan, nggak hilang-hilang kan.
Banyak itu saya lihat live-live yang apa, yang penampakannya itu di settingan. Pernah diajak collab kalau timnya jadi hantu. Mau dirasukin aja biar beneran tuh timnya jadi hantu. Ya ada. Ya pokoknya saya ada lihat live yang kayak itu ada. Ya kalau sebenarnya tujuan dari itu kan menghibur kan. Kita ambil pikiran positifnya aja lagi kan. Dia buat live kayak gitu kan tujuannya untuk hiburan kan. Jadi kalau settingan ya berarti hantunya nggak pasti kan. Dibuat-buat gitu. Cuma itu memang berat. Nggak sengaja udah settingan malah nyindir settingan. Iya, iya. Udah settingan malah nyindir settingan. Seharusnya mah masing-masing aja. Iya, cuma kalau ditakutkan kan dalam settingan nanti benar-benar terjadi, ha gimana itu? Kan berisiko juga kan. Kalau live kayak gitu ya memang harus ada sesepuh kita kayaknya ya bang. Kalau sendiri aja mah bersiko itu. Mending nyari janda. Kalau dalam hutan mana ada Mas Aden. Ya kalau kita mengkaji yang mistis, ujung-ujungnya ya kembali ke diri kita masing aja lagi. Nah, memang betul tuh karakternya Mas Aden kan. Mending jadi polos aja kita kan. Jadi jatuh. Itu Kunti anak janda nggak punya suami.
Ya kalau nggak bertim ya, memang kalau kerja tim tuh ya kita lihat saja. Kalau udah lebih dari 200 300 penonton kan, oh, berarti ini udah tim itu. Mau mandiin ikan dulu host, udah 3 hari belum dimandiin. Kok ikan dimandikan? Gimana pula ceritanya itu Mas Aden? Ikan dimandikan. Emang Mas Aden ternak ikannya? Kalau ikan mah udah mandi terus. Mas Aden ini ada-ada aja kan. Maksudnya ikan gabusnya Mas Aden. Kalau ikan gabus nggak ada sisiknya Mas Aden. Dia itu licin kan. Ikan gabus mah nggak ada sisiknya. Cuma ke ujung besar kepalanya, ke belakang ekornya kecil kan. Ntar kalau mau nyuci ikan gabusnya hati-hati Mas Aden. Jaga baik-baik karena dia mau dipakai lama kan. Siap Mas Aden. Terima kasih. Silakan dicuci dulu ikan gabusnya biar sehat kan. Karena mau dipakai lama gitu. Terima kasih Mas Aden. Aduh, Mas Aden. Ini Mas Aden ini orangnya mungkin kocak nih. Sukses selalu host. Ya Mas Aden, sama-sama Mas Aden. Sukses sales terus selalu. Terima kasih.